Berbagai kritik pedas dan cemoohan dilontarkan kepada Sintayong dan skuad Garuda karena gagal mengalahkan Laos. Timnas Indonesia gagal meraih poin sempurna di matchday kedua Grup B ASEAN Cup 2024. Secara mengejutkan, Pratama Arhan dan tim ditahan 3-3 oleh Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis malam tadi. Sepertinya timnas Indonesia terkejut dengan permainan Laos karena tim tamu bermain terbuka. Terkesan pemain timnas Indonesia tampil canggung di menit awal. Baru 9 menit, gawang tim Garuda dibobol Fausombuom Panyafong. Meski sempat menyamakan kedudukan lewat Kadek Arel, Patana Fomatep membuat gawang Indonesia bobol untuk kali kedua. Kapten Indonesia, M. Ferrari, membuat Indonesia berbalik unggul dengan 2 golnya. Namun, Fausombuom Panyafong membuat pertandingan berakhir imbang 3-3. Dari segi permainan, bisa dibilang Indonesia kurang efektif. Meski menguasai permainan, serangan yang dibangun cenderung buru-buru, tidak jauh berbeda seperti laga pertama melawan Myanmar. Seakan pemain Indonesia punya beban lebih berat ketika main di kandang sendiri. Hal itu sejatinya sudah dikhawatirkan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Ini pertandingan pertama kami di kandang dengan rata-rata pemain usia 20 tahun, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Secara umum, serangan Indonesia masih belum terskema. Lini depan juga kurang greget. Buktinya, 3 gol dicetak oleh pemain belakang. Kondisi ini diperparah dengan kartu merah yang diterima gelandang Marcelino Ferdinand. Dia mengantongi kartu kuning kedua di menit ke-68 sehingga Indonesia kalah jumlah pemain. Menurut Shin Tae-yong, hari ini Marcelino Ferdinand memperlihatkan performa terburuknya selama berada di bawah asuhannya. Soal performa Marcelino Ferdinand, ini adalah performa terburuknya yang pernah saya saksikan, kata Shin Tae-yong. Hal ini membuat kepercayaan diri pemain Laos meningkat. Kegagalan Indonesia kali ini benar-benar di luar prediksi BMKG. Tim Garuda yang tengah dipuji setinggi langit karena berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ternyata bisa ditahan imbang oleh tim lemah seperti Laos. Kemampuan dan mental para pemain dipertanyakan oleh para pengamat sepak bola. Pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, menilai hasil tersebut akibat dari kebiasaan Shin Tae-yong mencoba-coba formasi. Kebiasaan dia begitu. STY maunya apa sih? Di timnas senior, di usia muda selalu seperti itu. Ini perlu jadi catatan, kata Kesit dalam keterangannya. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga sempat bereksperimen saat timnas Indonesia menghadapi Cina pada laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya, Indonesia kalah 1-2. Walaupun ini usia muda, ingat, Laos menurunkan pemain muda juga. Tapi mereka konsisten, ujar Kesit. Kesit berharap pada laga selanjutnya Shin Tae-yong tidak lagi bereksperimen. Sebab lawan yang akan dihadapi adalah Vietnam. Kalau masih coba-coba, main seperti lawan Laos, bisa babak belur kita. Vietnam menurunkan skuad utama, ujarnya. Pengamat lain, Akmal Marhali, mempertanyakan keputusan STY yang merombak susunan skuad dengan menurunkan 3 pemain debutan, yaitu Dava Fasya sebagai penjaga gawang, Raihan Hanan di lini tengah, dan Kakang Rudianto di lini belakang. Akmal menyebut eksperimen STY membuat game plan tidak berjalan dengan baik. Bahkan para pemain tampak sangat gugup sekali. Akmal menyampaikan para penggawa timnas tampak masih mencerna strategi yang diterapkan STY. Akmal menilai hal ini justru merugikan kesempatan timnas untuk meraih poin penuh di kandang sendiri. Jadi menurut saya kalau sekarang ditanya apakah ini salah pemain? Tidak. Yang bertanggung jawab ya tetap pelatih. Jadi Shin Tae-yong yang paling bertanggung jawab terhadap hasil yang didapat, tegas Akmal.